Jurnalis Italia, Paolo Condo menilai bahwa pencapaian Inter Milan pada musim ini lebih baik ketimbang Napoli di bawah asuhan Luciano Spalletti pada musim lalu. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia via FC Inter 1908, Condo memuji performa Inter pada musim 2023-24 ini. Pada musim lalu, Napoli sukses mendominasi Serie A. Il Partenope secara matematis memastikan gelar Scudetto pada bulan April, tepatnya pada pekan ke-33. Dan hal serupa juga bakal terjadi pada Inter Milan musim ini. Namun, tentu saja selama gelar juara belum dipastikan secara matematis, maka Inter tidak bisa menganggap remeh siapapun. Namun faktanya, keunggulan Inter di puncak klasemen sejauh musim ini nyaris mustahil untuk dikejar, mengingat gap poin yang sangat signifikan, dengan hanya menyisakan 10 pertandingan. Hingga pekan ke-28 musim ini Inter sudah mengumpulkan 75 poin, sedangkan Napoli pada periode yang sama musim lalu mengoleksi 71 poin. Apakah Anda ingat bagaimana kita membicarakan penampilan luar biasa Napoli pada musim lalu? Ujar Condo. Nah, hingga tahap ini, pekan ke-28, Inter punya 4 poin lebih banyak dibandingkan Napoli musim lalu. Mereka juga mencetak 6 gol lebih banyak dan kebobolan gol lebih sedikit. Ini murni fiksi ilmiah. Bek Atletico Madrid, Axel Witsel meminta timnya sekarang sepenuhnya fokus ke pertandingan melawan Inter Milan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Setelah menelan kekalahan 0-1 dari Inter pada leg pertama di Stadio Meazza, Atletico selanjutnya gantian menjamu Inter pada leg kedua di Stadion Wanda Metropolitano, Kamis, 14 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang laga, Witsel meminta rekan-rekan setimnya untuk melupakan kekalahan mengejutkan mereka melawan Cadiz dengan skor 0-2 dalam laga lanjutan La Liga Spanyol pada akhir pekan lalu. Witsel khawatir timnya bisa tersingkir di tangan Nerazzurri pada babak 16 besar Liga Champions jika Atletico tidak melakukan pembenahan pasca kekalahan di La Liga. Dalam sesi wawancara, seperti dilansir FC Inter 1908 IT, Witsel pertama-tama mengomentari kekalahan timnya melawan Cadiz. Kami tidak memulai pertandingan tandang dengan baik. Itu menjadi sulit bagi kami, ujarnya. Saya pikir ini bukan masalah sikap. Kami memang telah melakukan kesalahan. Itulah faktanya. Sekarang bukan waktunya untuk membahas La Liga. Kami sekarang harus fokus ke laga melawan Inter. Kami ingin berbenah dan mempersiapkan diri agar bisa tampil bagus di Liga Champions. Kemenangan melawan Bologna menambah semangat, namun yang terpenting, kemenangan ini membuktikan kembalinya pemain-pemain penting seperti Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu, serta Marcus Thuram. Lautaro Martinez berhasil diistirahatkan, Henrikh Mkhitaryan hanya bermain setengah jam, hal yang tak biasa, singkatnya semuanya sesuai rencana Inzaghi. Inter sudah siap, dari kepala hingga kaki, data menunjukkannya, pengelolaan energi telah berjalan tepat ke arah yang dibayangkan oleh Simone Inzaghi, harga diri berada pada level sangat tinggi di seluruh elemen skuad. Dengan hampir memastikan Scudetto di sakunya, dan dengan para pemain, para tulang punggung tim, yang menjalani momen psikofisik yang luar biasa. Inilah Inter yang siap berangkat dengan tujuan ke Madrid. Gol penentu melawan Bologna hanyalah pelengkap dari komitmen dan kemajuan berkelanjutan. Jan Bisek membuktikan dari pertandingan ke pertandingan bahwa dia bisa menyampaikan pendapatnya di tim ini. Bisek yang berhasil didatangkan dari tim asal Denmark Aarhus AGF, dan hari ini investasi sebesar 7 juta euro itu yang diangsur selama 3 kali tersebut telah membuat hasil nyata, seperti yang ditulis Tuttosport. Jan Bisek telah tumbuh secara eksponensial dalam petualangannya di Inter. Setelah pramusim dan awal musim yang rumit,
Menjadi jelas bagi semua orang bagaimana pemain Jerman ini memiliki kualitas fisik dan atletik yang patut diacungi jempol, namun harus meningkat dari segi pemahaman taktik dan perlu beradaptasi dengan iklim Italia. Sumber ini meyakini bahwa investasi Jan Bissek saat ini telah bernilai 3 kali lipat, atau setidaknya nilainya sudah pada kisaran 20 juta euro lebih. Inter melaju dengan cepat menuju Scudetto, sebuah tujuan yang tidak pernah tercapai di bawah manajemen Inzaghi. Pelatih Nerazzurri, seperti yang ditulis Tuttosport, dapat mengalahkan rekor beberapa pendahulunya yang termasyhur, kecuali kehancuran yang benar-benar tidak terduga terjadi. Namun tampaknya Inter akan memenangkan Scudetto dan Inzaghi akan mampu menghapus noda yang masih membekas di punggungnya karena hanya gelar tersebut yang belum diraihnya. Dia tidak berhasil menang di tahun pertamanya bersama Nerazzurri. Jika ia memenangkan Scudetto, maka akan menyamai Conte dari pencapaian di Liga, dengan 5 lebih banyak yang berhasil ia kumpulkan di lemari trofinya dan laju yang jauh lebih baik di Liga Champions. Tapi Inzaghi ingin berbuat lebih banyak, dia ingin mengungguli pendahulunya juga dalam hal poin di klasemen. Di tahun keduanya di Inter, 2020-2021, Conte memenangkan Scudetto, memperoleh 91 poin berkat 28 kemenangan, 7 kali seri dan hanya 3 kekalahan, diikuti dengan 89 gol yang dicetak. Menjadi produktivitas serangan terbaik kedua di kejuaraan di belakang Atalanta dengan 90 gol, dan kebobolan 35 gol yang merupakan pertahanan terbaik. Inzaghi berada dalam jalur untuk tampil lebih baik, terpaut 16 poin untuk mencapai 91 poin milik Conte. Inter berada di peringkat pertama dengan 75 poin dengan 24 kemenangan, 3 kali seri dan hanya 1 kekalahan, 70 gol dan kebobolan 13 kali tentu saja. Serangan dan pertahanan terbaik di Serie A saat ini. Jika mempertahankan angka ini maka poin di akhir kejuaraan akan menjadi 102. Terlebih lagi, Inter dihadapkan pada kalender yang di atas kertas tidak terlalu rumit, dengan 3 pertandingan yang bisa dianggap berat, tapi semua dimainkan di Giuseppe Meazza, melawan Napoli, AC Milan, dan Lazio. Singkatnya, 91 poin Conte berada dalam jangkauannya dan akan memungkinkan Inzaghi menghapus bayang terakhir Conte yang berkeliaran di antara Pinetina dan Viale della Liberazione. Jika kapal perang Nerazzurri tidak berhenti dan terus mengumpulkan poin, maka perhatikan 2 tujuan yang sejujurnya sulit diprediksi hari ini. Pertama-tama, 97 poin yang dicetak oleh Roberto Mancini di bangku cadangan Inter pada tahun 2006-07, sebuah rekor sepanjang masa bagi klub Nerazzurri. Inter di bawah Inzaghi juga mempunyai peluang melangkahi rekor Conte bersama Juventus yang mengumpulkan 102 poin pada musim 2013-2014, sebuah rekor sepanjang masa untuk Serie A, namun hanya 10 kemenangan beruntun bisa memecahkan rekor tersebut. Gol tunggal Jan Bissek menjadi penentu kemenangan Inter Milan saat bertandang ke markas Bologna dalam laga pekan ke-28 Serie A 2023-2024. Inter menang 1-0 dalam duel yang digelar di Stadion Renato Dall'Ara, Ahad, 10 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Meski tertekan, Nerazzurri akhirnya mampu membawa pulang 3 poin berkat gol sundulan bek Jan Bissek pada menit ke-37 laga. Ini merupakan gol keduanya musim ini. Hasil ini juga menjadi kemenangan ke-13 secara beruntun bagi Inter di semua ajang. Inter untuk sementara memperlebar keunggulan di puncak klasemen menjadi 18 poin atas Juventus yang berada di posisi kedua. Juve baru akan memainkan laga pekan ke-28 besok, Senin, 11 Maret 2024, dini hari WIB melawan Atalanta. Sedangkan bagi Bologna, hasil ini adalah kekalahan kandang pertama mereka dalam 14 laga terakhir. Kendati demikian, mereka unggul dalam penguasaan bola, dengan mencatatkan hingga 65%.
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengaku sangat senang dapat merayakan hari ulang tahun Nerazzurri yang ke-116 lewat kemenangan penting atas Bologna pada pekan ke-28 Serie A 2023-24. Minggu, 10 Februari 2024, dini hari WIB di Stadion Renato Dall'Ara. Gol kemenangan Inter dicetak pada menit ke-37 lewat sundulan Jan Bissek, setelah memanfaatkan umpan silang dari Alessandro Bastoni. Hasil ini menjadi kemenangan ke-13 secara beruntun bagi Inter di semua ajang. Inter untuk sementara memperlebar keunggulan di puncak klasemen menjadi 18 poin atas Juventus yang berada di posisi kedua. Kami sangat bahagia, karena kami merayakan ulang tahun Inter dengan kemenangan yang sangat penting, kata Inzaghi kepada DAZN usai laga, seperti dilansir Football Italia. Kami menjaga jarak dengan mereka yang mengikuti kami pantas mendapatkan keunggulan di babak pertama, lalu Bologna membuktikan mengapa mereka berada di posisi mereka saat ini. Kami mulai merasa kelelahan dan pikiran melayang ke pertandingan yang akan kami hadapi. Merupakan gol yang sangat tidak biasa melihat dua bek tengah bekerja sama untuk mencetak gol dari permainan terbuka. Namun inilah cara Simone Inzaghi mengadaptasi formasi 3-5-2 menjadi formasi yang sangat menyerang. Melihat gol dari bek sayap ke bek sayap adalah hal yang normal, tetapi melihat bek tengah memberikan assist kepada bek tengah adalah hal yang sangat memuaskan bagi saya dan staf saya. Para pemain melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi kami tahu masih ada 10 pertandingan lagi. Inzaghi mengonfirmasi bahwa Carlos Augusto dan Marco Arnautovic mengalami cedera saat melawan Bologna. Arnautovic mengeluhkan sesuatu, Carlos Augusto mengalami masalah pada betisnya saat jeda. Kami berharap mereka berdua dapat segera kembali bersama kami. Tentang pertandingan berikutnya melawan Atletico Madrid pada leg kedua 16 besar Liga Champions, Inzaghi mengatakan, Atletico adalah tim yang banyak berubah ketika mereka bermain di kandang dibandingkan saat tandang. Jadi, kami akan berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Atmosfer di Wanda Metropolitano akan berpengaruh, tapi target kami adalah terus melaju di Liga Champions. Kami tahu mereka bisa mengadopsi beberapa opsi taktis yang berbeda. Mereka mengistirahatkan beberapa pemain hari ini. Kami telah bermain di Porto dan Lisbon musim lalu, jadi kami sudah merasakan atmosfer yang cukup membara.